Selamat pagi Bu Tini dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan laju reaksi, kinetika kimia, laju reaksi, dan mekanisme reaksi. Kinetika kimia salah satu cabang ilmu kimia yang membahas tentang laju atau kecepatan reaksi dan mekanisme reaksi. Pengembangan kinetika kimia ini dipelopori oleh Ludwig Wilhelmy yang mempelajari kecepatan inversi sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa menggunakan katalis asam, yang kemudian dikenal sebagai reaksi hidrolisis. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan dan produk persatuan waktu. Mekanisme reaksi merupakan tahapan-tahapan suatu reaksi kimia sehingga terjadi perubahan kimia menyeluruh. Molaritas larutan. Molaritas adalah konsentrasi suatu senyawa di dalam larutan yang dinyatakan dalam mol zat terlarut per volume total larutan dalam liter. Molaritas dapat dirumuskan dengan konsentrasi larutan sama dengan mol terlarut per liter larutan, atau konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut per mR terlarut dikali 1000 per volume larutan. Selanjutnya ada persentase. Dari persentase larutan dapat digunakan persamaan berikut ini. Konsentrasi larutan sama dengan kadar zat terlarut dikali 10 dikali massa jenis larutan per mR massa molekul dari zat terlarut. Pengenceran. Pengenceran merupakan proses penambahan pelarut atau air pada larutan untuk mengurangi konsentrasi. Proses pengenceran dapat dirumuskan dengan molaritas larutan awal dikali volume larutan awal sama dengan molaritas campuran atau setelah pengenceran dikali volume campuran. Kemudian ada konsep laju reaksi. Konsep laju reaksi dilihat dari reaktan dan produk. Yang pertama, jika dilihat dari reaktan, maka laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu, atau dapat dirumuskan dengan laju reaksi sama dengan minus perubahan konsentrasi reaktan per perubahan waktu. Yang kedua, jika dilihat dari produk, maka laju reaksi adalah laju bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu, atau dapat dirumuskan dengan laju reaksi sama dengan positif perubahan konsentrasi produk per perubahan waktu. Kemudian energi aktivasi atau EA, energi minimal yang dibutuhkan untuk bereaksi. Yang pertama adalah grafik energi aktivasi reaksi endoterm. Yang kedua, grafik energi aktivasi reaksi exotherm. Selanjutnya ada laju reaksi percobaan tunggal. Konsep laju reaksi pada percobaan tunggal atau single experiment merupakan percobaan dengan sekali perlakuan dan diamati dari awal reaksi hingga reaksi selesai. Berdasarkan data eksperimen dan waktu pengamatan, maka dapat digunakan persamaan laju reaksi sama dengan perubahan kuantitas atau volume, massa, mol, dan konsentrasi per perubahan waktu. Kemudian hubungan koefisien reaksi dengan laju reaksi. Perbandingan koefisien dari suatu reaksi setara dengan perbandingan laju reaksi, sehingga dapat dirumuskan
laju reaksi dari zat A per laju reaksi zat B sama dengan koefisien reaksi zat A per koefisien reaksi zat B. Percobaan tunggal atau single eksperimen. Percobaan dengan sekali perlakuan dan diamati dari awal reaksi hingga reaksi selesai. Berdasarkan data eksperimen dan waktu pengamatan, maka dapat digunakan persamaan V sama dengan perubahan kuantitas per perubahan waktu. Yang kedua, hubungan koefisien reaksi dengan laju reaksi. Perbandingan koefisien dari suatu reaksi setara dengan perbandingan laju reaksi, sehingga dapat dirumuskan laju A per laju B sama dengan koefisien A sama dengan per koefisien B. Laju reaksi pada percobaan berulang atau multi-eksperimen. Percobaan yang dilakukan berulang kali, selain itu percobaan dilakukan dengan berbagai variasi konsentrasi awal dari reaktan, sehingga akan menghasilkan data laju reaksi yang beragam. Bervariasinya konsentrasi reaktan dan data laju reaksi dari multi-eksperimen, maka harus ditentukan sebuah persamaan yang menunjukkan keajekan atau kontinuitas hubungan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi yang disebut persamaan laju reaksi. Jika diketahui reaksi kimia sebagai berikut, A plus B menjadi produk, berdasarkan konsep multi-eksperimen, maka persamaan laju reaksi dapat ditulis V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y. Orde reaksi. Orde reaksi merupakan banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Orde reaksi dapat ditentukan dengan eksperimen, kemudian membandingkan dua data hasil percobaan yang telah divariasikan konsentrasinya. Dengan rumus, laju reaksi percobaan 1 dibagi laju reaksi percobaan 2 dikali konstanta laju reaksi kali konsentrasi spesi A pada percobaan 1 kali konsentrasi spesi B pada percobaan 1 dibagi konstanta laju reaksi dikali konsentrasi spesi A pada percobaan 2 dan dikali konsentrasi spesi B pada percobaan kedua. Untuk X dan Y adalah orde laju reaksi. Konstanta laju reaksi. Konsep konstanta laju reaksi adalah faktor proporsionalitas yang menghubungkan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi. Konstanta laju reaksi dapat dirumuskan dengan K sama dengan laju reaksi dibagi konsentrasi zat A dipangkat orde reaksi zat A dikali konsentrasi zat B pangkat orde reaksi zat B. Satuan konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi tidak memiliki satuan yang tetap, tergantung dari orde reaksi. Untuk reaksi orde 1, satuan konstanta laju reaksi K dalam detik pangkat min 1. Untuk reaksi orde 2, suatu konstanta laju reaksi K dalam detik pangkat min 1 kali M pangkat min 1. Untuk reaksi orde ketiga, satuan konstanta laju reaksi K dalam detik pangkat min 1 kali M pangkat min 2. Grafik laju reaksi. Grafik konsentrasi vs waktu. Grafik konsentrasi vs waktu berfungsi untuk mengetahui kecenderungan suatu spesies mengalami penurunan atau kenaikan konsentrasi. Dari grafik konsentrasi vs waktu ini, kita bisa menunjukkan laju reaksi. Cara menentukan laju reaksi dari grafik konsentrasi vs waktu adalah laju reaksi dalam M per detik sama dengan perubahan konsentrasi dalam molar pada grafik dibagi perubahan waktu dalam detik pada grafik. Persamaan dan grafik laju reaksi pada orde 0. Persamaan laju reaksi orde 0 V sama dengan K, sehingga laju reaksinya akan sama dengan konstanta laju reaksinya. Maka grafiknya akan lurus. Grafik laju reaksi. Persamaan dan grafik laju reaksi orde pertama. Persamaan laju reaksi orde 1 rumusnya adalah V sama dengan K dikali A, sehingga hasil laju reaksinya adalah hasil kali konsentrasi awal dengan konstanta laju reaksinya. Persamaan dan grafik laju reaksi orde 2. Persamaan laju reaksi orde 2 rumusnya adalah V sama dengan K dikali A pangkat 2. Sehingga harga laju reaksinya adalah hasil kali kuadrat konsentrasi awal dengan konstanta laju reaksinya. Grafik laju reaksi orde 2 itu lebih membentuk kurva.
Next. Persamaan dan grafik laju reaksi order negatif. Pada persamaan laju reaksi order negatif, kenaikan konsentrasi reaktan justru menurunkan laju reaksi. Waktu paruh dan persen reaksi. Waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan untuk bereaksi setengah bagian dari kuantitas awal. Waktu paruh dapat disimbolkan dengan T 1/2. Waktu paruh dirumuskan dengan kuantitas akhir reaktan per kuantitas awal reaktan. Sama dengan setengah dipangkatkan T reaksi di per waktu paruh. Yang dimana kuantitas akhir reaktan sama dengan jumlah dari reaktan yang tersisa, kuantitas awal reaktan sama dengan jumlah dari reaktan awal. Catatan, kuantitas maksudnya adalah bisa berupa massa, volume, ataupun jumlah molekul. Laju reaksi persentase tertentu. Laju reaksi pada saat tertentu atau pada persentase tersebut dapat dihitung dengan menentukan konsentrasi amonia yang telah bereaksi saat itu dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut. Laju reaksi pada persentase tertentu dapat dirumuskan V sama dengan reaktan yang bereaksi saat persentase tertentu di per waktu bereaksi. Next. Reaksi lambat pada perkaratan besi. Karat merupakan degradasi atau kerusakan pada logam besi akibat adanya reaksi antar besi, oksigen, dan air. Karat ini ditandai dengan warna coklat kemerahan pada besi yang mengakibatkan besi rapuh dan mengalami kerusakan struktur. Proses perkaratan pada besi dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah oksidasi besi yang dirumuskan Fe yang sebagai contohnya Fe jadi Fe plus 2 tambah 2E. Tahap 2 adalah reduksi oksigen. Tahap 3 adalah pengendapan FeOH 2 kali. Tahap 3 adalah pembentukan hidrat. Next. Laju reaksi pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan katalis Fe pada reaksi pembentukan amonia. Katalis Fe dalam reaksi pembentukan amonia pada proses Haber-Bosch adalah untuk mempercepat laju reaksi dengan cara mengubah mekanisme reaksi. Partikel katalis mengadsorpsi molekul gas reaktan di permukaan sehingga akan meningkatkan luas bidang sentuh reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Mekanisme reaksi pada proses Haber-Bosch terdapat 6 tahapan. Yang pertama ada tahapan terabsorpsi, yang kedua terabsorpsi lalu menuju 2N terabsorpsi, yang ketiga adalah teradsorpsi, yang keempat H2 terabsorpsi menjadi 2H terabsorpsi, yang kelima ada N teradsorpsi yang ditambah 3H terabsorpsi menjadi NH 3 teradsorpsi, yang keenam ada NH3 teradsorpsi menjadi NH3. Reaksi total N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Next. Penggunaan katalis V2O5 pada reaksi pembuatan asam sulfat. Penambahan katalis pada pembuatan asam sulfat bertujuan untuk mengubah mekanisme reaksi SO2 dengan O2 menjadi SO3. Meskipun setelah ditambahkan katalis tidak terjadi reaksi SO2 dengan O2, namun reaksi menjadi lebih cepat dalam pembentukan SO3 dan V2O5 akan terbentuk kembali di akhir reaksi. Tahapan pertama, pembakaran
belerang dengan gas oksigen yang akan menghasilkan gas belerang oksida. Tahapan kedua, mereaksikan SO2 kembali dengan oksigen untuk mendapatkan SO3. Tahap ketiga, pelarutan SO3 yang terbentuk dengan H2SO4 panas sehingga akan terbentuk oleum atau H2S2O7 yang sering disebut asam sulfat berasap. Tahapan terakhir atau tahapan keempat adalah penambahan air pada oleum yang akan menghasilkan asam sulfat pekat. Sekian presentasi dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.